Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita ucapkan puji beserta syukur kita terhadap kehadirat Allah yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat hadir di ruang Zoom pada siang hari ini. Yang saya selanjutnya salat beriringan salam. Tak lupa pula kita sanjungkan kepada Nabi besar, yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat beliaulah kita mampu hadir di zaman kecerdasan seperti yang kita rasakan pada siang hari ini. Baik, selanjutnya yaitu pembacaan materi pertama yang akan dibacakan oleh Saudari Silva. Kepada Silva dipersilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silva Murdiani dengan NIM 21003157 akan membacakan materi pertama. Hak asasi manusia atau HAM, sesuai dengan yang terhitung dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, memiliki pengertian sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatannya serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pengertian dan definisi HAM adalah hak yang melekat pada setiap diri manusia sejak awal dilahirkan, yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu-gugat siapapun. Sebagai warga negara yang baik, kita mesti menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya. Semakin berjalannya waktu, maka dipikirkan untuk perlu pembagian bidang jenis dan macam HAM dunia, yaitu hak asasi pribadi atau personal right, hak asasi politik atau political right, hak asasi hukum atau legal equality right, hak asasi ekonomi atau property right, hak asasi peradilan atau procedural right, dan hak asasi sosial. Adapun kondisi yang konduktif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universalitas Hak Asasi Manusia. Sasaran dari penerapan HAM ini adalah agar setiap manusia dapat menggunakan hak-haknya sebagai warga negara Indonesia dengan baik dan bukan saling menginjak-injak atau merebut hak dari mereka yang diambil HAM-nya. Faktanya, konsep HAM universal yang kita kenal sekarang sebetulnya memang konsep yang relatif baru. Konsep HAM itu disusun pasca Perang Dunia Kedua, terutama oleh para negara pemegang peran. Konsep HAM konon dimunculkan karena mereka memiliki begitu banyak tragedi kemanusiaan dalam Perang Dunia dan tidak ingin melihat tragedi itu terulang. Dari sekian banyak HAM, yang lebih banyak ditonjolkan kemudian adalah hak politik atau HAM generasi pertama. Meski ada juga hak sosial, budaya, dan sebagainya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, dilanjutkan oleh pembaca kedua, yaitu kepada Mulia. Kepada Mulia dipersilahkan. Baiklah, saya Sri Mulia Wahyu dengan NIM 21003162 akan melanjutkan pembacaan materi selanjutnya. Hak-hak asasi manusia sebagai gagasan, paradigma, serta konseptual tidak lahir mendadak, sebagaimana kita lihat dalam Universal Declaration of Human Rights 10 Desember 1948. Namun melalui suatu proses yang cukup panjang dalam peradaban sejarah manusia. Pada zaman Yunani kuno, Plato telah memaklumkan kepada warga polisnya bahwa kesejahteraan bersama akan tercapai manakala setiap warganya melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Dalam akar kebudayaan Indonesia pun, pengakuan serta penghormatan tentang hak-hak asasi manusia telah mulai berkembang. Misalnya dalam masyarakat Jawa telah dikenal dengan istilah hak PP, yaitu hak warga desa yang diakui dan dihormati oleh penguasa seperti hak mengemukakan pendapat,
walaupun hak tersebut bertentangan dengan kemauan penguasa. Dalam Deklarasi Amerika Serikat tertanggal 4 Juli 1776 tersebut dinyatakan bahwa seluruh umat manusia dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa beberapa hak yang tetap dan melekat padanya. Hanya sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, pembacaan materi selanjutnya yaitu kepada Aulia. Kepada Aulia dipersilahkan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan materi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Aulia Yulianti dengan NIM 210 03161. Nah, materi selanjutnya yaitu perjuangan hak asasi manusia tersebut sebenarnya telah diawali Prancis sejak Resu, dan perjuangan itu memuncak dalam revolusi Prancis pada tahun 1780 yang berhasil menetapkan hak asasi manusia dalam Déclaration des droits de l'homme et du citoyen yang kemudian ditetapkan oleh Assemblée Nationale Prancis, dan pada tahun 1791 berikutnya dimasukkan ke dalam Constitution. Berikut semboyan revolusi Prancis yang terkenal yaitu liberté, yaitu kemerdekaan, égalité, yaitu kesamarataan, dan fraternité, kerukunan atau persaudaraan. Maka menurut konstitusi Prancis yang dimaksud hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dengan hakikatnya. Dalam rangka konseptualisasi dan reinterpretasi terhadap hak-hak asasi manusia yang mencakup bidang-bidang yang lebih luas. Menurut Franklin Roosevelt, yaitu Presiden Amerika Serikat, memformalisasikan 4 macam-macam hak-hak asasi manusia, yaitu the 4 freedoms. Yang pertama, freedom of speech, yaitu kebebasan berbicara dan mengemukakan pendapat. Yang kedua, freedom of religion, yaitu kebebasan beragama. Dan yang ketiga, freedom from fear, yaitu kebebasan dari rasa ketakutan. Dan yang terakhir, yang keempat, freedom from want, kebebasan dari kemelaratan. Hak asasi manusia sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan pandangan filosofis tentang manusia yang melatar belakanginya. Menurut Pancasila, sebagai dasar dari bangsa, hakikat manusia adalah tersusun atas jiwa dan raga. Kedudukan kodrat sebagai makhluk Tuhan pribadi, adapun sifat-sifat kodrat sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Materi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Lintang. Kepada Lintang dipersilahkan. Terima kasih moderator. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lintang Siendra, NIM 21086209. Akan melanjutkan penjelasan materi. Dalam bentangan berdirinya bangsa dan negara Indonesia, telah lebih dulu dirumuskan dari Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia PBB. Karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal-pasalnya diundangkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Adapun Deklarasi PBB pada tahun 1945 itu merupakan fakta pada dunia bahwa bangsa Indonesia sebelumnya tercapainya pernyataan hak-hak asasi manusia sedunia oleh PBB. Telah mengangkat hak-hak asasi manusia dan melindungi dalam kehidupan bernegara yang bertentang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Deklarasi Bangsa Indonesia pada prinsipnya memuat dalam naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 inilah yang merupakan sumber normatif bagi hukum positif Indonesia, terutama penjabaran dalam pasal-pasal Undang-Undang 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-1 dinyatakan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Dasar filosofi hak-hak asasi manusia tersebut bahkan kebebasan ini individualis, melainkan menempatkan manusia dalam hubungannya dengan bangsa sehingga hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban asasi manusia.
atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur supaya kehidupan berbangsa yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum yang bersifat formal atau material tersebut mengandung konsekuensi bahwa negara kewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan manusia tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Pembacaan materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Nurul. Kepada Nurul dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan pembacaan materi yang selanjutnya. Dalam rentangan berdirinya bangsa dan negara Indonesia, telah lebih dulu dirumuskan dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Karena pembukaan Undang-Undang 1945 dan pasal-pasalnya diundangkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Adapun deklarasi PBB pada tahun 1948, hal itu merupakan fakta pada dunia bahwa bangsa Indonesia sebelum tercapainya pernyataan hak-hak asasi manusia sedunia oleh PBB telah mengangkat hak manusia miliknya dalam kehidupan tertuang dalam Undang-Undang 1945. Hal itu juga telah ditekankan oleh para pendiri negara. Misalnya pernyataan Deklarasi Bangsa Indonesia pada prinsipnya termuat dalam naskah pembukaan Undang-Undang 1945 dan pembukaan Undang-Undang 1945 inilah yang merupakan sumber normatif bagi hukum penyebaran dalam pasal-pasal Undang-Undang 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang 1945, alinea ke-1 dinyatakan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Dasar filosofi hak-hak asasi manusia tersebut bukanlah kebebasan individualis, melainkan menempatkan manusia dalam hubungannya dengan bangsa sehingga hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban asasi manusia. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Sekian pembacaan dari materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nurul. Selanjutnya yaitu materi yang ke-6 yang akan dibacakan oleh Silva. Kepada Silva dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan materi yang selanjutnya. Tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum yang bersifat formal maupun material tersebut mengandung konsekuensi bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya dengan satu undang-undang, terutama untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi untuk kesejahteraan hidup bersama. Di Indonesia, hukum dan HAM telah berkembang sejak reformasi yang dimulai pada tahun 20 tahun yang lalu. Berdasarkan jumlah pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang diterima oleh Komnas HAM, berkas pengaduan yang diterima pada tahun 2017 sebanyak 5.387, pada tahun 2016 sebanyak 7.188, dan pada tahun 2015 sebanyak 8.249. Sampai dengan November 2018, pengaduan yang diterima Komnas HAM sebanyak 5.828 berkas, yaitu sebanyak 2.317 berkas pengaduan terkait hak memperoleh keadilan berjumlah sebanyak 1.895 berkas. Di dalamnya berupa persoalan kesewenang-wenangan proses hukum di kepolisian, TNI, PPNS sebanyak 1.386 berkas, dan kesewenang-wenangan proses hukum di pengadilan sebanyak 356 berkas. Pengaduan terkait hak atas rasa aman sebanyak 312 berkas. Di dalamnya terdapat aspek hak seseorang untuk berkas dari penyiksaan dan
perlakuan yang kejam atau tidak manusiawi sebanyak 95 berkas, dan hak atas rasa aman dan perlindungan atas ketakutan sebanyak 79 berkas. Baiklah, hanya sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Silva Murdiani yang telah membacakan materinya. Selanjutnya yaitu materi yang ke-7 akan dibacakan oleh saya sendiri. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Sukmaningsi dengan NIM 21003165. Baik, saya akan membacakan materi saya. Seperti yang dijelaskan pada Jurnal Dinamika HAM volume 2, Undang-Undang yang baru disebutkan sebelumnya, pada prinsipnya sudah cukup mapan sebagai jaminan konstitusi untuk kebebasan beragama di Indonesia. HAM bersifat mendasar atau fundamental dan universal, mengingat bahwa setiap kasus yang ada perlu ditanggulangi dengan langkah nyata untuk mewujudkannya. Diperlukan dengan penggalangan pemahaman tentang HAM. Dapat dilakukan melalui sosialisasi nilai-nilai HAM, mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Upaya ini dapat pula dilakukan melalui kampanye, diseminari, atau publikasi media massa. Langkah yang terkoordinasi antara berbagai lapisan masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat, pemerintah, dan PBB tentu akan memberi dampak positif bagi upaya kemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia. Baik, itulah materi yang dapat saya bacakan. Materi yang selanjutnya yang akan dibacakan oleh Silva. Kepada Silva dipersilahkan. Materi yang terakhir yaitu hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai Pancasila. Sebagai berikut. Yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa memberikan jaminan dan hak bagi setiap warga negara untuk memeluk agama, beribadah, dan menghormati perbedaan agama. Tidak boleh adanya diskriminasi dan intimidasi terhadap kegiatan keagamaan yang dilakukan. Jika ada kesalahpahaman atau penyimpangan, sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan, bukan kekerasan. Yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Memberikan jaminan dan hak bagi setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara, baik di hadapan hukum dan undang-undang maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kemanusiaan berkaitan juga dengan hak untuk mendapatkan pendidikan, penghidupan yang layak, dan kesejahteraan. Yang ketiga, nilai persatuan Indonesia menuntut kewajiban bagi seluruh warga negara untuk memelihara persatuan dan kesatuan Indonesia. Hal ini dapat diawali dengan menanamkan rasa cinta tanah air melalui sekolah, budaya, dan gerakan-gerakan sosial seperti 100% Cinta Indonesia. Yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan dibuktikan dengan adanya sistem demokrasi yang berjalan dengan baik. Setiap warga negara memiliki hak yang untuk berpartisipasi di bidang pemerintahan karena demokrasi merupakan sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Yang kelima, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menegaskan hak-hak yang harus diterima oleh setiap warga negara berupa keadilan dalam pendidikan, kesempatan mengembangkan diri, kebebasan berpendapat, dan hal lainnya yang berkaitan dengan hak dasar manusia. Hanya sekian yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Silvan telah membacakan materi yang terakhir. Baik, dengan selesainya pembacaan terakhir tadi, maka pembacaan dari kelompok kami telah selesai. Baiklah, itulah yang dapat kami sampaikan. Salah dan janggalnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.